Buta Kepala Sekolah Bapak Mahmudin SPDMPT, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Musin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibu Guru. Saya ulangi, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di pagi hari di Sorowako yang saat ini sedang mendung karena sepanjang malam diguyur hujan, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa hadir bersama dengan kita semua di dalam virtual conference untuk penerimaan hasil belajar akhir tahun pelajaran 2019-2020 untuk anak kita di kelas 11. Kami baru saja selesai melakukan virtual conference kepada siswa dan orang tua kelas 10 beberapa hari yang lalu. Dan saat ini kita bertemu di meeting room ini bersama dengan seluruh siswa kelas 11 dan begitu pada para orang tua yang mendampingi di rumah. Kami pertama juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua di dalam meeting virtual conference ini, atas memenuhi undangan kami dari pihak sekolah agar bisa bertatap muka secara virtual kepada hadirin sekalian. Yang kami hormati para orang tua siswa kelas 11 yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian, tim SMA YPS, yang kami cintai dan kami banggakan anakku semua, siswa kelas 11 yang sebentar lagi akan kita sahkan untuk menduduki tingkatan kelas 12. Insyaallah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tantangan di tahun pelajaran 2019-2020 telah kita lalui sama-sama. Dan kita sampai pada penghujung tahun pelajaran 2019-2020 pada hari ini, di mana kami dari pihak sekolah akan menyampaikan laporan pencapaian hasil belajar siswa selama 1 tahun di kelas 11. Namun sebelum itu kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa di tahun pelajaran 2019-2020, khusus di semester 2, di pertengahan bulan Maret yang lalu, kita dihadapkan pada tantangan global yang sampai kepada akhirnya pada kita semua di lingkungan kita, sehingga yayasan kemudian mengambil keputusan untuk merubah sistem pendidikan yang ada, moda sistem pendidikan yang ada di sekolah YPS, dari sekolah tatap muka menjadi sekolah virtual atau sistem pembelajaran dengan moda jarak jauh atau sistem pembelajaran daring. Dan kami tahu persis bahwa situasi ini diputuskan secara mendadak oleh yayasan dan sekolah, dan karena dipaksa oleh situasi bahwa misi dari kita, tujuan dari kita untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran dari rumah itu adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Kita lebih mementingkan keselamatan jiwa anak-anak kita lebih mementingkan keselamatan jiwa kita semua, sehingga sistem pembelajaran, moda pembelajaran itu diubah menjadi moda pembelajaran jarak jauh, di mana guru dan siswa semuanya mengikuti proses pembelajaran, siswa mengikuti proses pembelajaran, guru menyelenggarakan proses pembelajaran semua masing-masing di rumah. Karena itu ini tantangan dan kita sudah lewati dalam akhir di semester 2 ini. Dan tentu di dalamnya banyak tantangan, banyak kendala yang kita hadapi. Oleh karena itu kita berharap bahwa kendala-kendala atau pengalaman selama masa pandemik di semester 2 kemarin bisa menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua agar bisa menghadapi tahun pelajaran di 2020-2021 ke depan secara lebih baik. Kami ingin menyampaikan bahwa salah satu faktor kendala yang kita hadapi kemarin di tahun pelajaran 2019-2020 ketika di dalam masa pandemik. Yang pertama bahwa
moda pembelajaran yang tadinya moda tatap muka berubah menjadi moda pembelajaran daring, itu telah menimbulkan telah menimbulkan stres bagi kita semua, telah menimbulkan masalah bagi kita semua, namun kita bisa berhasil melewatinya. Dan kami tentunya mengakui bahwa mengubah sistem pembelajaran dari moda tatap muka ke moda pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa berjalan mulus, sehingga tentu banyak hambatan. Pertama adalah ketersediaan perangkat elektronik dari siswa yang bisa mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian ketersediaan akses jaringan internet pada beberapa siswa telah menjadi kendala bagi mereka mengikuti proses pembelajaran yang difasilitasi oleh guru. Namun demikian, bahwa dengan segala cara dan upaya yang dilakukan oleh guru dan siswa atas komunikasi yang intens kita lakukan dari pihak orang tua, siswa, dengan sekolah melalui guru mata pelajaran dan wali kelas, semua bisa kita lewati sampai pada hari ini sehingga kita bisa berada pada akhir tahun pelajaran ini. Namun demikian, kami berharap bahwa menghadapi tahun pelajaran 2020-2021, kami berharap semua bahwa siswa, orang tua, dan begitu pula dari kami pihak sekolah bisa lebih siap lagi untuk menghadapi sistem pembelajaran jarak jauh yang tampaknya sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tahun pelajaran 2020-2021 masih tetap akan dilakukan moda pembelajaran jarak jauh. Itu artinya bahwa di semester 1 ke depan, kita akan mengawalinya dengan sistem pembelajaran atau moda pembelajaran jarak jauh. Kami berharap bahwa kita semua akan menjadi lebih siap, baik siswa maupun guru, semuanya harus bersiap dengan lebih baik. Kami sampaikan bahwa guru saat ini, sepanjang ini, kita telah memfasilitasi mereka, mendorong mereka untuk segera melakukan penyesuaian tentang moda-moda pembelajaran yang akan kita lakukan. Sehingga kami ingin memastikan bahwa saat ini guru-guru kita sudah semakin siap untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan model dalam jaringan. Nah, oleh karena itu kami berharap dari pihak siswa juga setelah semakin siap untuk mengikuti moda pembelajaran yang kita akan jalankan di tahun pelajaran depan. Dan kita akan mulai pada tanggal 1 Juli tahun 2020 bulan depan. Oleh karena itu, support dan dukungan dari orang tua sangat kita harapkan untuk bisa memastikan bahwa anak-anak kita bisa mengikuti proses pembelajaran dalam jaringan dengan lebih baik. Dan kami pula berharap bahwa jika ada kendala, jika ada hambatan, dan jika ada masalah di dalam hal kemampuan untuk support proses pembelajaran dengan moda jarak jauh ini, kami berharap bahwa para siswa, orang tua dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk bisa, termasuk melalui guru mata pelajaran dan wali kelas terutama, agar bisa kita sama-sama mencari bagaimana solusi untuk bisa tetap memastikan anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan sebagai bahan evaluasi bahwa banyak fakta-fakta keunikan yang ditemukan oleh para bapak ibu guru di dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh kemarin. Terutama bahwa guru kita dorong agar untuk proses pembelajaran tertentu, bapak ibu guru kita minta agar bisa melakukan video conference dengan anak kita. Dan video conference atau jam belajar itu kita atur dan kita tentukan pada waktu-waktu tertentu untuk bisa terjadi interaksi lebih intens dengan anak-anak kita. Nah, beberapa temuan yang kita lakukan karena video conference kemudian kita kombinasi dengan interaksi baik yang sifatnya sinkronos maupun asinkronos melalui platform pembelajaran. Tetapi kemudian banyak saja keunikan-keunikan di temuan. Misalnya ketika video conference terjadi seperti saat ini, anak-anak kita tidak mengaktifkan kamera. Kemudian dia status online pada video conference, tapi ternyata hanya komputernya, hanya laptopnya, hanya HP-nya yang sedang online, tetapi orangnya masih tetap tertidur di tempat tidur. Nah, ini satu temuan-temuan unik yang perlu menjadi evaluasi bagi kita semua. Kemudian ketika kita memberikan tugas-tugas belajar dari guru mata pelajaran, temuan uniknya apa adalah jadi
siswa kemudian menyetorkan atau mengerjakan tugas-tugas itu dengan seharusnya pembelajaran itu dilakukan secara mandiri, itu tapi ternyata dilakukan dalam bentuk ketika instruksi atau harapan itu dilakukan secara mandiri melalui proses eksplorasi atau pengalaman belajar secara mandiri, tapi ternyata dilakukan dengan melalui kerja-kerja kolaboratif, dan itu menjadi hal yang unik pula dan menjadi temuan bagi Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, kemudian yang ketiga, ya sebelum itu ketika penilaian yang dilakukan, proses penilaian online misalnya, itu temuan bahwa Bapak Ibu guru itu telah menyiapkan alat-alat penilaian yang yang bisa mendiferensiasikan antara setiap kemampuan guru. Ternyata temuannya adalah semua jawaban siswa adalah bersifat seragam. Itu artinya tanpa kemudian ketika dilakukan penelusuran kepada siswa, ternyata mereka mengerjakan soal-soal penilaian itu dengan saling bertukar jawaban. Mereka diskusi melalui grup mereka, kemudian soal didiskusikan, kemudian jawaban, kemudian diposting di grup, lalu kemudian mereka sama-sama menjawab yang sama. Nah, ini adalah temuan-temuan unik yang kita dapatkan di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Memang bahwa proses pembelajaran jarak ini penuh dengan tantangan. Tantangan terbesarnya itu adalah nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ke depan pembelajaran jarak jauh ini kita ingin dorong agar anak-anak kita bisa menjadikannya sebagai media, sebagai wadah untuk bisa tetap menumbuhkan nilai-nilai karakter positif bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, kita berharap bahwa proses pembelajaran jarak jauh dengan proses pembelajaran tatap muka memiliki masing-masing keunggulan yang dimiliki. Namun demikian, kita ingin mendorong agar kelemahan-kelemahannya itu tidak dijadikan sebagai upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang manipulatif terhadap proses pembelajaran yang bisa menjadi bias, ya, yang bisa menyebabkan bahwa hasil yang kita harusnya bisa jadikan evaluasi untuk kembangkan itu menjadi bias temuan kita. Misalnya ketika diberikan soal-soal yang sifatnya atau instrumen-instrumen yang sifatnya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita lakukan perbaikan. Kalau itu dilakukan secara tidak jujur oleh anak-anak kita dengan melalui cara-cara yang tidak benar, maka hasil yang diperoleh oleh Bapak Ibu guru itu juga sifatnya tidak benar. Artinya data yang diperoleh oleh Bapak Ibu guru itu menjadi tidak valid, sehingga rencana untuk melakukan perbaikan juga itu menjadi tidak akurat untuk memperbaiki apa yang harusnya diperbaiki. Ya, jadi itu. Oleh karena itu, ini penting menjadi catatan bagi anak-anak kita semua, anak-anak kami semua, agar proses di dalam mengikuti proses pembelajaran ini benar-benar kita dorong untuk menunjukkan sikap kemandirian belajar yang tinggi, partisipasi belajar yang tinggi, dengan nilai-nilai karakter yang positif untuk kita kembangkan. Ini yang sangat kita dorong untuk bisa terjadi. Karena Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua, di tahun pelajaran 2020-2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah memastikan bahwa tahun pelajaran depan akan dimulai dengan tetap dalam situasi pandemi dengan modal pembelajaran jarak jauh. Itu artinya bahwa ke depan semester 1 kita akan hadapi dengan model pembelajaran jarak jauh ini, sehingga anak-anakku semua kami berharap agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa model pembelajaran yang akan kita terapkan di semester ke depan, kita tetap berfokus kepada platform. Jadi kita akan difasilitasi oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk belajar melalui platform Google Classroom. Oleh karena itu, kepada anak-anakku semua, kami berharap agar bisa lebih aktif lagi, lebih responsif lagi di dalam platform, dan menggunakan platform Google Classroom sebagai platform pembelajaran, sebagai rumah, sebagai tempat berinteraksi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Komunikasi yang lain tetap bisa dilakukan
bukan hanya melalui platform, tetapi misalnya melalui media sosial. Tetap kita dorong agar komunikasi di media lain juga bisa tetap berjalan antara guru dengan siswa maupun dengan siswa sesama siswa. Itu tetap juga kita dorong agar nilai-nilai belajar tetap bisa kita optimalkan, bisa dicapai. Nah, oleh karena itu, dalam memanfaatkan platform pembelajaran, kami berharap bahwa siswa tidak hanya memanfaatkannya untuk mendownload tugas, kemudian mengupload tugas. Kami benar-benar berharap agar platform itu bisa digunakan untuk berinteraksi dengan guru, sehingga proses belajar ini bisa berjalan dengan efektif. Karena seberapa besar manfaat yang bisa kita dapatkan oleh anak-anakku semua di dalam proses pembelajaran jarak jauh, itu sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi anak-anakku semua di dalam merespon skenario pembelajaran yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru melalui platform Google Classroom pembelajaran itu. Oleh karena itu, mari kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai tujuan belajar kita, untuk mencapai kompetensi-kompetensi belajar yang kita harapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami berharap bahwa di tahun pelajaran depan semuanya bisa berjalan secara lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Dan kami perlu menyampaikan bahwa tantangan di tahun pelajaran 2020-2021 bagi anakku semua di kelas 12. Saya pertama adalah kita di kelas 12 adalah tingkatan akhir, ya, tingkatan kelas akhir di SMA. Dan setelah itu kita akan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Nah, di kelas 12 inilah menentukan anak-anakku semua tentang salah satu titik untuk bisa menentukan kita bisa lanjut ke perguruan tinggi yang kita harapkan. Saya sampaikan bahwa di kelas 12 inilah jalur SNPTN, ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, atau kita sebut biasanya adalah jalur undangan. Kalau zaman dulu namanya bebas tes, ya, itu akan ditentukan. Oleh karena itu kami berharap bahwa anak-anakku semua bisa melihat nilai-nilai rapor dari kelas 1, dari kelas 10, semester 1, kelas 10 semester 2, kemudian kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2 sebentar ini, kemudian kelas 12 semester 1, karena semua nilai-nilai itu nanti yang akan dijadikan acuan untuk melihat potensi belajar kita untuk bisa menembus jalur perguruan tinggi atau perguruan tinggi melalui jalur undangan. Nah, karena itu ini penting sekali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua, di kelas 12 ini pula akan menentukan prestasi-prestasi apa saja yang bisa kita capai untuk bisa menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi merekrut melalui jalur-jalur tertentu, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Ini penting sekali menjadi catatan bagi kita semua. Dan tahun ini pula kami menyampaikan bahwa ujian nasional tidak lagi menjadi satu tantangan khusus bagi kita semua, tetapi pemerintah telah menggantinya dengan asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal ini ada kemungkinan kita dilakukan oleh pemerintah untuk diberlakukan di kelas 11 maupun di kelas 12, sehingga nanti anak-anakku semua di kelas 12 ini akan menjadi penentu tentang bagaimana status atau kualitas dari sekolah ini di hadapan standar nasional pendidikan melalui proses asesmen kompetensi minimal. Nah, oleh karena itu, seperti apa gambaran kualitas dari sekolah kita ini ditentukan oleh seperti apa kualitas yang ada pada diri anak-anakku semua yang berperan sebagai peserta didik. Karena kalau kita ingin melihat kualitas suatu sekolah, maka kita harus melihat bagaimana kualitas dari peserta didik yang ada di sekolah itu. Bagaimana kualitas dari lulusan-lulusan yang ada di sekolah itu. Oleh karena itu, kami berharap kepada anak-anakku semua bisa memperhatikan hal ini, bisa menjadikan sekolah ini sebagai tempat belajar untuk mengasah kemampuan, meningkatkan kualitas diri agar kita lebih siap untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yang kami sampaikan bahwa di tahun pelajaran 2020-2021 pula bahwa kita akan memasuki tingkatan kelas baru. Oleh karena itu kita membutuhkan perlengkapan belajar yang baru, kita membutuhkan
perangkat-perangkat untuk bisa mendukung hal itu. Dari pihak sekolah juga sudah menyiapkan daftar kelengkapan belajar yang kita butuhkan selama kelas 12 dan nanti akan juga disampaikan oleh pihak yang telah tim yang telah kami berikan amanah untuk hal itu. Kami berharap bahwa semuanya bisa terfasilitasi dengan baik. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua, jika ada kendala, jika ada masalah, mohon agar bisa dikomunikasikan kepada sekolah, baik melalui guru mata pelajaran maupun melalui wali kelas. Karena hanya dengan komunikasi yang baik antara kita, sesama kita yang mendukung anak-anak kita untuk belajar, bisa kita berharap bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih baik, semua tantangan yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan lebih baik. Demikian yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini. Kami mengucapkan selamat kepada semua siswa, kepada anak-anakku semua yang telah menyelesaikan pembelajaran di tahun pelajaran ini. Selamat bagi yang telah kita tetapkan untuk naik ke kelas 12. Semoga dengan meningkatnya tingkatan kelas, semoga dengan naiknya ke kelas 12, kita berharap bahwa level psikologisnya juga semakin meningkat. Kita berharap juga perilakunya, tingkat kedewasaannya juga semakin meningkat, kemandirian belajarannya juga semakin meningkat, sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Anak-anakku semua bisa mencari tingkatan perkembangan yang secara lebih baik lagi. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Musin untuk diarahkan dengan wali kelas dan seterusnya. Demikian saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dan permohon maaf jika di dalam tahun pelajaran, sepanjang tahun pelajaran yang lalu telah terjadi tindakan atau keputusan yang kurang berkenan atau tidak memenuhi harapan kita semua. Semoga di depan kita bisa makin lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Sangat bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi sambutan Bapak Mahmudin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA IPS Sorowako. Jadi sebelum saya beranjak atau beralih ke setiap wali kelas, Pak Herun, Pak Yusri, Ibu Yusria, Ibu Reski, Pak Ridwan, Pak Amri, mungkin ada sedikit pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu guru. Pak Tolib mungkin, Pak Haji Tolib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali hanya mengingatkan kepada teman-teman di kelas untuk men-share link Google Form pemesanan perlengkapan buku dan untuk kelas 12 karena ada kegiatan yang wajib yang dia harus bayar sehingga betul-betul itu menjadi perhatian orang tua. Misalnya kegiatan akademik camp, kegiatan-kegiatan lainnya, psikotes dan seterusnya. OSIS itu menjadi kegiatan wajib yang mesti Bapak Ibu orang tua harus selesaikan. Jadi kalau nanti insya Allah setelah ini wali kelas akan men-link ke orang tua perwalian link Google Form-nya dan Bapak Ibu sudah bisa mengisi langsung, sudah bisa melakukan pembayaran transfer untuk mulai hari ini sampai tanggal 14 sehingga kami juga lebih cepat mengadakan dan mempertanggungjawabkan dari kelengkapan tersebut. Kalau ada hal yang kurang jelas di situ, mohon dikonfirmasikan ke kami melalui chat atau melalui telepon. Dan ketika misalnya sudah melakukan transferan, mohon bukti transfernya itu di chat ke kami. Kemudian Bapak Ibu untuk disimpan fotonya atau resinya sebagai bukti nantinya. Ya, terlaksana. Hanya itu saya Pak Musi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya beri kesempatan kepada setiap wali kelas 11 dan menutup kegiatan virtual conference ini, ada satu kata yang perlu saya sampaikan share kepada Bapak Ibu sekalian sesuai salah satu tokoh Presiden Afrika Serikat yang dikenal sebagai revolusioner anti-apartheid. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi mungkin Bapak Ibu wali kelas 11 tentunya mengambil alih atau men-share link setiap kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi selanjutnya Bapak Ibu orang tua disilahkan untuk bergabung dengan wali kelas masing-masing. Bapak Ibu wali kelas sudah menyiapkan meeting room untuk bertemu dengan siswa perwalian dan Bapak Ibu orang tua. Disilakan. Pak Musin, wali kelas berapa yang tinggal di ruangan meeting? Mungkin Pak Tolib, ya? mungkin setiap wali kelas punya link masing-masing Pak. Oh gitu, baik. Ya, terima kasih Pak Musin. Terima kasih Pak. Iya. Yang ini. Oh,